Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Jan Permana Putri dengan NIM C023014. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi pajak. Nah, apa itu akuntansi pajak? Akuntansi pajak yaitu cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi terkait kewajiban pajak sesuai undang-undang. Tujuan utamanya yaitu memastikan besarnya pajak terutang dihitung dengan benar. Akuntansi pajak ini berperan sebagai jembatan antara laporan komersial dan laporan fiskal. Akuntansi pajak membantu entitas usaha dalam melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan. Fungsinya tidak hanya administratif, tetapi juga strategis karena mendukung transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan pajak yang sah untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha. Dasar hukum akuntansi pajak. Dasar hukum akuntansi pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP atau terakhir diubah Undang-Undang HPP tahun 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Selain itu, peraturan pemerintahan PMK dan peraturan teknis DJP menjadi acuan penting dalam penyesuaian laporan fiskal. Apa itu perbedaan laporan komersial dan laporan fiskal? Laporan komersial yaitu disusun berdasarkan SAK untuk memberikan informasi kepada pemilik, manajemen, dan investor. Sedangkan laporan fiskal mengikuti ketentuan perpajakan dengan tujuan utama menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini menyebabkan perlunya penyesuaian dalam akuntansi. Konsep pengakuan pendapatan. Dalam akuntansi komersial, pendapatan diakui dengan basis akrual, yaitu pada saat diperoleh meskipun belum diterima tunai. Namun, dalam akuntansi pajak, pendapatan diakui ketika benar-benar diterima atau menjadi hak wajib pajak. Perbedaan prinsip ini sering memengaruhi perhitungan pajak terutang. Nah, selanjutnya ada konsep pengakuan beban. Tidak semua beban yang diakui dalam akuntansi komersial dapat diakui secara fiskal. Beban fiskal hanya terbatas pada biaya yang memenuhi prinsip memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Contohnya yaitu gaji pegawai dan biaya operasional diakui. Sementara denda atau biaya pribadi tidak dapat dibebankan secara fiskal. Nah, di sini ada pajak kini dan pajak tahunan. Pajak kini yaitu beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak periode berjalan. Beban ini dicatat dalam laporan laba rugi, sementara kewajiban pajak dicatat sebagai utang pajak pada laporan posisi keuangan. Pajak kini bersifat periodik dan berfokus pada pencatatan akuntansi. Sedangkan pajak tahunan merupakan kewajiban formal wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan, potongan, dan kredit pajak dalam 1 tahun melalui SPT tahunan. Pajak tahunan bersifat administratif, dilaporkan kepada DJP dan menunjukkan apakah ada kekurangan bayar atau kelebihan bayar pajak. Aset pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhan ini timbul karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau adanya sisa kompensasi kerugian fiskal.
Hal ini membuat kelebihan pajak yang dibayar saat ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak pada periode berikutnya. Kewajiban pajak tangguhan akibat perbedaan temporer kena pajak. Misalnya, ketika penyusutan fiskal lebih besar daripada komersial, laba fiskal menjadi lebih kecil di tahun berjalan, sehingga pajak terutang ditunda dan menjadi kewajiban di periode mendatang. Laporan keuangan dan penyesuaian pajak. Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK untuk kepentingan manajemen dan pemegang saham. Namun, laporan tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan fiskal melalui rekonsiliasi pajak. Penyesuaian ini penting agar pajak terutang dapat dihitung secara tepat dan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu akuntansi pajak berfungsi untuk menghitung, mencatat, dan melaporkan kewajiban pajak. Perbedaannya dengan akuntansi komersial menurut adanya rekonsiliasi fiskal. Akuntansi pajak tidak hanya kewajiban administratif, tetapi juga alat strategis bagi perusahaan. Nah, wajib pajak perlu menerapkan akuntansi pajak secara tepat, memperbarui sistem sesuai regulasi terbaru, serta meningkatkan pemahaman agar kepatuhan fiskal tetap terjaga. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.